Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai konsep usaha. Sebelum itu kita bahas dulu apa saja yang sudah dipelajari pada konsep usaha di video sebelumnya. Yang pertama, kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan usaha. Usaha diartikan sebagai energi yang disalurkan atau ditransfer oleh gaya pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah atau bergerak. Jadi ini definisi dari usaha. Usaha dapat ditentukan atau dihitung dengan cara W sama dengan F dikali S. W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Selain itu kita sudah belajar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap perpindahan yang dapat ditentukan dengan cara W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor gaya dengan vektor perpindahannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang usaha pada grafik gaya terhadap perpindahan. Jadi grafik Fs ini adalah grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, di dalam grafik ini untuk menghitung usaha ditentukan berdasarkan luas di bawah grafik. Jadi intinya kita cukup menghitung luas di bawah grafiknya saja untuk menentukan nilai usaha pada sebuah grafik. Karena usaha ini bisa ditentukan nilainya, maka ada 3 kemungkinan nilai dari usaha. Bisa saja usaha itu bernilai positif, bisa saja bernilai negatif, atau bisa saja bernilai 0. Maka di sini kita bahas apa yang dimaksud dengan usaha yang bernilai positif, usaha yang bernilai negatif, dan usaha yang bernilai 0. Yang pertama, kita akan bahas usaha yang bernilai positif. Di sini kita akan membahas penyebab usaha bernilai positif. Berdasarkan rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali cos theta dikali S, maka penyebab usaha bernilai positif itu ketika sudut yang dibentuk antara vektor gaya terhadap perpindahan atau tetanya bernilai lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari 90. Jadi jika tetanya bernilai lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari 90, maka usahanya bernilai positif. Maknanya usaha bernilai positif itu terjadi ketika gaya searah dengan perpindahannya. Dampaknya benda yang dikenai gaya akan menerima energi dari pelaku usaha. Maksudnya seperti apa? Maksudnya perhatikan di sini ada ilustrasi pelaku usaha, ada ilustrasi bendanya. Perbedaan pelaku usaha dengan benda yaitu pelaku usaha memiliki energi gerak, sedangkan benda tidak memiliki energi gerak. Ketika pelaku usaha ini memberikan gaya pada benda dengan gaya dorong sebesar F, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh S karena benda yang awalnya diam menjadi bergerak, sehingga benda itu yang tadinya tidak memiliki energi gerak sekarang menjadi memiliki energi gerak. Artinya benda telah menerima sejumlah energi. Dari mana energi itu berasal? Dari pelaku usaha yang disalurkan atau ditransfer melalui gaya dorongnya. Jadi gaya dorong ini memindahkan sejumlah energi dari pelaku usaha ke benda yang dikenai gayanya. Jadi itulah makna dari usaha bernilai positif. Jadi ingat ya, penyebabnya itu karena gaya searah dengan perpindahannya, dan dampaknya benda yang dikenai gaya akan menerima sejumlah energi dari pelaku usaha. Kemudian usaha bernilai 0. Penyebabnya adalah sudut yang dibentuk antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya itu bernilai sama dengan 90 derajat, atau dengan kata lain gaya tegak lurus dengan perpindahannya. Dampaknya benda yang dikenai gaya tidak menyebabkan perubahan energi. Itu yang pertama. Yang kedua, berpindahnya benda bukan disebabkan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahannya. Maksudnya seperti apa? Perhatikan di sini. Di sini ada seorang pelaku usaha dengan sebuah benda yang sedang didorongnya. Ketika pelaku usaha ini mendorong benda dengan gaya sebesar F sehingga benda tersebut berpindah sejauh S, maka ingat kembali, benda ini sebetulnya tidak hanya menerima gaya dorong saja. Benda ini menerima gaya normal dari permukaan lantainya. Kemudian benda ini juga memiliki gaya beratnya sebesar
W. Maka di sini kita lihat ada 3 buah gaya yang bekerja pada benda. Ketika benda ini berpindah, sebetulnya benda ini hanya berpindah karena gaya dorongnya saja, bukan karena gaya normal, bukan karena gaya berat. Mengapa demikian? Karena gaya normal dan gaya berat ini memiliki sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap perpindahannya. Jadi karena tegak lurus atau tetanya sama dengan 90 derajat, maka besarnya usaha itu jika kita masukkan cos 90 derajat itu sama dengan 0, maka F dikali 0 dikali S itu bernilai 0. Maka usahanya itu akan bernilai 0 untuk usaha yang dilakukan oleh gaya normal dan usaha yang dilakukan oleh gaya berat terhadap perpindahan seperti ini. Jadi sebetulnya di antara ketiga gaya ini yang melakukan usaha hanya gaya dorongnya saja, sedangkan gaya normal dan gaya beratnya tidak melakukan usaha karena gayanya tegak lurus terhadap perpindahan yang menyebabkan usahanya bernilai 0. Jadi seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan, di antara ketiga gaya ini, gaya manakah yang kita sebut telah melakukan usaha? Maka yang telah melakukan usaha itu adalah gaya dorongnya saja atau F ini. Sedangkan gaya normal dan gaya beratnya tidak melakukan usaha atau usahanya bernilai 0. Karena gayanya tegak lurus terhadap perpindahannya. Jadi seperti itu untuk usaha bernilai 0. Yang ketiga, usaha bernilai negatif. Penyebabnya, sudut yang dibentuk antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya bernilai lebih dari 90 derajat. Atau dengan kata lain, usaha bernilai negatif itu terjadi ketika gaya berlawanan dengan perpindahannya. Dampak dari usaha bernilai negatif ini adalah benda yang dikenai gaya akan melepaskan energinya pada pelaku usaha. Contohnya seperti ini, perhatikan, ini adalah yang sedang mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah sejauh S. Jika permukaannya kasar, maka sudah pasti ketika benda ini bergerak, terjadi gaya gesek. Di dalam fenomena ini, usaha bernilai negatif, contohnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, misalkan ketika tadi didorong dengan gaya sebesar F pada lantai yang kasar sehingga menimbulkan gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja ini. Jadi jika mejanya bergerak ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Nah, jika kita ingin mengetahui usaha yang dilakukan oleh gaya gesek terhadap perpindahannya, maka kita lihat gaya gesek ini berlawanan arah dengan perpindahannya. Perpindahannya ke kanan sedangkan gaya geseknya ke kiri. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini akan bernilai negatif. Lihat kembali di sini dampaknya, benda yang dikenai gaya akan melepaskan energinya pada pelaku usaha. Di dalam usaha yang bernilai negatif ini, yang menjadi pelaku usahanya adalah gaya gesek, bukan gaya dorong. Jadi ketika benda bergerak, benda tersebut melepaskan energinya ke permukaan lantai melalui gaya gesek. Buktinya apa? Buktinya ketika benda itu didorong pada permukaan lantai yang kasar, maka gesekan antara alas meja dengan permukaan lantai akan menimbulkan panas. Panas ini adalah energi yang dipindahkan dari gerakan benda ke lantai melalui gaya geseknya. Ya, sekali lagi, panas yang terjadi antara permukaan lantai dengan alas meja itu disebabkan oleh energi gerak yang dilepaskan oleh meja ke permukaan melalui gaya gesek. Jadi seperti itu makna dari usaha bernilai negatif. Benda yang dikenai gaya akan melepaskan energinya pada pelaku usaha. Sekali lagi, pelaku usahanya di sini adalah gaya gesek, sedangkan benda yang dikenai gayanya di sini adalah meja. Jadi meja melepaskan energinya pada permukaan lantai melalui gaya gesek. Buktinya apa? Buktinya adalah panas yang ditimbulkan pada permukaan ketika benda tersebut berpindah. Selanjutnya kita bahas saja langsung soal yang pertama. Perhatikan, berikut ini yang benar mengenai usaha adalah, ini langsung saja kita jawab, usaha itu merupakan transfer energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Maka jawabannya E. Kemudian soal yang kedua, perhatikan, usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda bernilai 0 jika arah gaya tersebut, jawaban yang pertama, searah dengan perpindahan, berlawanan arah dengan perpindahan, tegak lurus dengan perpindahan, membentuk sudut 0 derajat, atau membentuk sudut 180 derajat. Perhatikan di sini, kita cek satu persatu. Jika searah dengan perpindahan, gayanya misalkan ke arah kanan, maka perpindahannya juga ke arah kanan, seperti ini. Sudut yang dibentuk oleh vektor gaya terhadap vektor perpindahannya itu sebesar 0 derajat. Maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut atau oleh gaya F ini bisa kita hitung W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Nah, theta di sini adalah sudut sebesar 0 derajat.
Maka jika kita masukkan seperti ini, F dikali cos 0 dikali S. Cos 0 itu bernilai 1, maka F dikali 1 dikali S. Maka F dikali 1 dikali S hasilnya F dikali S. Maka besarnya usaha jika gaya tersebut searah dengan perpindahan sebesar F dikali S, bukan bernilai 0. Maka pilihan jawaban A itu merupakan pilihan yang salah. Kemudian yang kedua, berlawanan arah dengan perpindahan. Berarti misalkan jika F-nya ke kanan, perpindahannya ke kiri. Maka jika kita hitung sudutnya atau sudut yang dibentuk oleh vektor gaya terhadap vektor perpindahan, itu sebesar 180 derajat. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus ini, W sama dengan F dikali cos theta dikali S, diperoleh seperti ini. F dikali cos 180 dikali S. Cos 180 itu nilainya negatif 1, maka diperoleh F dikali negatif 1 dikali S. F dikali negatif 1 itu negatif F, negatif F dikali S, maka hasilnya W sama dengan negatif F dikali S. Itu jika berlawanan arah dengan perpindahan, maka usahanya tidak bernilai 0. Maka pilihan jawaban B itu merupakan pilihan yang salah, karena yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda bernilai 0. Kemudian kita cek pilihan C itu ketika gaya tersebut tegak lurus dengan perpindahan. Artinya seperti ini. Misalkan jika F-nya itu ke kanan, maka perpindahannya ke bawah atau ke atas juga bisa. Maka karena di sini tegak lurus, artinya di sini membentuk sudut 90 derajat. Maka jika kita masukkan ke dalam rumusnya, W sama dengan F dikali cos 90 dikali S. Cos 90 itu nilainya 0, maka F dikali 0 dikali S. F dikali 0 kan hasilnya 0. 0 dikali S hasilnya juga 0. Maka usahanya bernilai 0. Karena yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda bernilai 0 jika arah gaya tersebut titik-titik. Nah, di sini kan kita sudah tahu usahanya bernilai 0 ketika sudutnya 90 derajat atau ketika gayanya tegak lurus dengan perpindahannya. Maka pilihan jawaban C itu adalah pilihan yang tepat untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, perhatikan, Doni, Jaka, Yoga, Fadli, dan Ilham masing-masing menarik sebuah kereta mainan dengan sudut elevasi berbeda-beda sesuai gambar berikut. Doni 30 derajat, Jaka 45 derajat, Yoga 60 derajat, Fadli 70 derajat, Ilham 80 derajat. Jika massa masing-masing kereta sama dan gesekan antara roda kereta dengan lantai diabaikan, siapakah yang memerlukan usaha terbesar untuk menarik kereta mainan sejauh 10 meter? Di sini yang ditanyakan adalah usaha terbesar. Ingat lagi, untuk menentukan usaha itu W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Karena di sini massa masing-masing kereta itu sama dan jaraknya atau perpindahannya juga sama sejauh 10 meter, maka di sini yang berpengaruh adalah sudutnya. Ada yang 30 derajat, 45, 60, 70 dan 80. Yang mana usaha yang paling besar? Maka kita harus tahu besar cos theta-nya atau cos masing-masing sudutnya. Ingat lagi tabel trigonometri, cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 itu 0. Supaya tidak terlalu banyak mengingat, lihat dulu, semakin besar sudutnya, maka nilai cosnya semakin kecil. Ya, jadi semakin besar sudutnya, maka nilai cosnya semakin kecil. Karena di sini kita memerlukan usaha terbesar, maka kita cari nilai cos terbesar di antara 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Nilai cos terbesar di antara kelima sudut ini adalah nilai ketika cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Ya, jadi usaha terbesar itu ketika sudutnya sebesar 0 derajat. Karena di sini tidak ada 0 derajat, maka yang paling dekat dengan 0 derajat yaitu 30 derajat. Jadi di antara 30 derajat, 45, 60, 90 itu yang paling besar nilai cosnya adalah cos 30 derajat sebesar setengah akar 3. Maka langsung saja usaha terbesar untuk menarik kereta mainan sejauh 10 meter itu diperoleh ketika sudutnya bernilai kecil sehingga cosnya bernilai besar. Sehingga kita peroleh usaha terbesar untuk menarik kereta mainan sejauh 10 meter itu terjadi ketika sudut tarikannya atau sudut gayanya itu yang paling kecil, sehingga nilai kosinusnya itu diperoleh terbesar kan, setengah akar 3. Maka di antara 30, 45, 60, 70 dan 80, nilai cos yang paling besar diperoleh ketika sudut 30 derajat, yaitu sebesar setengah akar 3. Jika dibandingkan dengan Jaka 45 derajat,
itu bernilai setengah akar 2. Setengah akar 3 dengan setengah akar 2 ya sudah jelas lebih besar setengah akar 3. Jika kita bandingkan dengan yoga, yoga itu 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Setengah akar 3 dengan setengah ya lebih besar setengah akar 3. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Fadli dan Ilham. Cos 30 dengan cos 70 dan cos 80. Di sini tidak ada cos 70 dan cos 80, tapi kita tahu semakin besar sudutnya, maka nilai cosnya akan semakin kecil. Ya, jadi Fadli dan Ilham ini akan lebih kecil nilai kosinusnya dibandingkan yang dimiliki oleh Doni. Jadi, usaha terbesar untuk menarik kereta mainan sejauh 10 meter itu diperoleh oleh Doni. Perhatikan soal untuk nomor 4. Amel menarik balok pada lantai yang kasar sehingga balok berpindah dari posisi A ke B. Jika F adalah gaya tarik yang dilakukan oleh Amel, jadi F ini yang arahnya ke kanan, ini adalah gaya tarik Amel, dan FG adalah gaya gesek lantai terhadap alas balok. Nah, ini yang ke kiri, ini adalah gaya gesek lantai terhadap alas balok. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah pernyataan yang pertama, usaha yang dilakukan Amel pada balok bernilai negatif karena searah dengan perpindahannya. Nah, untuk mengetahuinya kita cek satu persatu. Kita lihat gaya yang dilakukan oleh Amel itu arahnya ke kanan. Maka jika digambarkan seperti ini. Nah, ini gaya tarik Amel terhadap balok. Kemudian perpindahan baloknya itu ke arah kanan juga kan? Dari A ke B, arahnya ke kanan. Jika digambarkan seperti ini. Ini vektor gaya tariknya, ini vektor perpindahannya. Sudut yang dibentuk oleh vektor gaya terhadap vektor perpindahan itu sebesar 0 derajat. Artinya, antara vektor gaya dengan vektor perpindahan tidak membentuk sudut karena kedua vektor ini saling berhimpitan. Sehingga jika kita hitung usahanya, usaha sama dengan F dikali cos theta dikali S. Jika kita masukkan sudutnya sebesar 0 derajat, maka diperoleh seperti ini. F dikali cos 0 dikali S. Ya, jadi karena cos 0 ini bernilai 1, maka kita peroleh F dikali 1 dikali S. Hasilnya kita peroleh usaha sama dengan F dikali S. Jika kita lihat hasil usahanya bernilai positif. Sedangkan pada pernyataan A, usaha yang dilakukan Amel pada balok bernilai negatif. Artinya pernyataan A sudah pasti salah. Kemudian untuk pernyataan B, usaha yang dilakukan Amel pada balok bernilai positif. Itu betul. Namun kita lihat alasannya. Di sini dinyatakan bahwa usaha bernilai positif itu karena melawan usaha oleh gaya gesek. Ini pernyataan yang salah. Usaha yang bernilai positif itu disebabkan karena vektor gaya dengan vektor perpindahannya searah, bukan karena melawan usaha oleh gaya geseknya. Kemudian pernyataan yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok bernilai positif. Nah, kita lihat apakah betul usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok itu bernilai positif. Kita lihat gaya geseknya itu kan ke kiri. Nah, jika digambarkan seperti ini vektor gaya geseknya. Sedangkan vektor perpindahannya itu ke kanan. Seperti ini kan. Nah, jika kita ukur sudut yang dibentuk oleh vektor gaya terhadap vektor perpindahan itu sebesar 180 derajat. Maka jika kita masukkan sudutnya ke dalam rumus, W sama dengan FG dikali cos 180 dikali S. Nah, cos 180 itu kan nilainya negatif 1. Maka FG dikali negatif 1 dikali S. Kita peroleh usaha sama dengan negatif FG dikali S. Atau artinya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu bernilai negatif. Sedangkan pada pernyataan ketiga dinyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok bernilai positif. Sudah jelas ini pernyataan yang salah, harusnya bernilai negatif. Kemudian pernyataan yang keempat, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok bernilai negatif. Itu pernyataan yang betul. Sedangkan alasannya karena melawan arah perpindahannya. Itu juga pernyataan yang betul. Kita lihat gaya geseknya kan ke kiri, sedangkan perpindahannya ke kanan. Artinya gaya gesek itu melawan arah perpindahannya, menyebabkan sudutnya 180 derajat, dan jika kita hitung usahanya, kita peroleh usahanya bernilai negatif. Maka jawaban untuk pernyataan D itu pernyataan yang tepat. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok bernilai negatif, sudah kita hitung hasilnya bernilai negatif karena melawan arah perpindahannya. Jika kita lihat di gambarnya, gaya geseknya ke kiri, sedangkan arah perpindahannya ke kanan. Kemudian, jika kita ingin melihat pernyataan kelima, usaha yang dilakukan Amel dan gaya gesek pada balok bernilai positif karena keduanya searah dengan perpindahan. Ini sudah jelas salah, karena sudah kita ketahui bahwa usaha yang dilakukan Amel itu bernilai positif, sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek
itu bernilai negatif yang sudah kita hitung tadi. Maka pilihan jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah D. Kemudian soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah balok ditarik oleh gaya yang membentuk sudut sebesar 60 derajat sehingga balok tersebut berpindah sejauh S. Sebuah balok ditarik oleh gaya F sebesar 20 Newton yang membentuk sudut sebesar 60 derajat. Jika usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok sebesar 10 Joule, maka besar perpindahan yang dialami balok tersebut adalah, jadi intinya yang ditanyakan itu adalah S-nya, ya, bukan usahanya. Usahanya sudah ada sebesar 10 Joule. Maka jika kita hitung menggunakan rumus usaha sama dengan F dikali cos theta dikali S. Usahanya kan sudah ada 10 Joule, maka kita masukkan usahanya 10, gayanya 20 Newton, sedangkan sudutnya itu sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan S, maka kita tulis lagi S-nya. Kemudian cos 60 derajat itu kita ingat lagi nilainya adalah setengah. Maka jika kita ganti cos 60-nya menjadi setengah, maka kita peroleh seperti ini. 10 sama dengan 20 dikali setengah dikali S. Ingat ya, setengah ini dari mana? Setengah ini adalah nilai cos 60-nya. Kemudian 20 dikali setengah hasilnya kan 10. Maka kita peroleh 10 sama dengan 10 dikali S. Maka S atau perpindahannya kita peroleh 1 meter. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah jawaban C. Kemudian soal nomor 6, perhatikan. Andi mendorong balok pada lantai yang licin sehingga balok berpindah dari posisi A ke posisi B seperti pada gambar berikut. Jadi ini gaya dorong Andi yang arahnya ke kanan, perpindahannya sejauh delta S di sini. Dari posisi A ke posisi B. Yang ditanyakan, dampak dari usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Andi adalah, untuk mengetahui dampak dari usahanya, kita harus menentukan dulu seperti apa usahanya. Untuk menentukannya, kita lihat dulu gaya dorong Andinya kan ke kanan. Ya, maka kita gambarkan seperti ini. Ini gaya dorong Andinya ke kanan. Kemudian, perpindahannya kita lihat dari A ke B itu perpindahannya ke kanan kan, maka jika kita gambarkan vektornya seperti ini. Nah, jadi F ini adalah vektor gaya dorong Andi dan S ini adalah vektor perpindahan bendanya. Sudut yang dibentuk oleh vektor gaya terhadap vektor perpindahannya itu sebesar 0 derajat, atau dengan kata lain kedua vektor ini tidak membentuk sudut karena saling berhimpitan. Maka jika kita hitung usahanya, W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Karena sudutnya bernilai 0, maka jika kita ganti tetanya dengan 0 diperoleh seperti ini. W sama dengan F dikali cos 0 dikali S. Cos 0 itu kan nilainya 1. Jika kita ganti cos 0 dengan nilai 1 diperoleh seperti ini. F dikali 1 dikali S. Dan diperoleh hasil akhirnya W sama dengan F dikali S. Jika kita perhatikan, usahanya itu bernilai positif ya. W sama dengan F dikali S. Hasil akhirnya itu nilainya positif. Ingat lagi, dampak dari usaha positif itu adalah benda yang dikenai gaya akan menerima energi dari pelaku usaha. Di sini bendanya itu kotak ini. Pelaku usahanya adalah Andi yang mendorong tadi, yang gaya dorongnya itu ke kanan. Nah, awalnya kan bendanya diam. Artinya bendanya tidak memiliki energi untuk bergerak karena Andi mendorong dengan gaya sebesar F ke arah kanan sehingga benda bergerak yang awalnya diam menyebabkan benda bergerak. Artinya ketika bergerak benda itu menjadi memiliki energi gerak. Yang tadinya tidak memiliki energi gerak menjadi memiliki energi gerak. Atau dengan kata lain, benda itu bertambah energinya ya. Sehingga kita lihat masing-masing jawabannya. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Andi menyebabkan energi pada balok berkurang. Itu pernyataan yang salah karena tadi kita peroleh energi pada balok justru bertambah karena yang awalnya diam tidak memiliki energi gerak dan akhirnya ketika didorong menjadi memiliki energi gerak sehingga benda mampu berpindah. Nah, harusnya energinya itu bertambah. Pernyataan yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Andi menyebabkan energi pada balok bertambah. Nah, ini pernyataan yang tepat. Usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Andi menyebabkan energi pada balok bertambah sesuai dengan hasil usahanya. Usahanya itu bernilai positif. Artinya atau maknanya, benda yang dikenai gaya akan menerima energi dari pelaku usaha. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah B. Kemudian soal nomor 7. Grafik di samping atau di bawah adalah hasil percobaan pengaruh gaya sebesar F dengan satuan Newton dan perpindahan benda sebesar delta S dengan satuan meter. Besar usaha yang dilakukan gaya untuk memindahkan benda dari posisi A sampai posisi B adalah
Nah, di sini karena bentuknya grafik, ingat lagi, untuk menentukan usaha dari grafik itu kita cukup mencari luas bidang grafiknya. Karena yang ditanyakan adalah dari posisi A ke posisi B, maka kita tidak perlu menghitung semua luas bidangnya. Cukup luas yang menyapu posisi A sampai posisi B. Karena dari posisi A sampai posisi B ini membentuk persegi panjang, maka usahanya kita tentukan dengan cara menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang di matematika kita ingat lagi dapat ditentukan dengan cara panjang dikali lebar. Jadi usahanya bisa ditentukan dengan cara menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Sekarang panjangnya berapa? Jika panjangnya kita tentukan di bagian ini, maka kita tahu panjangnya itu dari 2 ke 6, yaitu sejauh 4 meter. Ini dari mana? Kita cukup kurangkan saja, 6 dikurang 2, hasilnya 4. Kemudian lebarnya, jika kita tentukan lebarnya itu di bagian ini, maka kita peroleh lebarnya itu sebesar 3. Maka usahanya itu 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Usahanya itu 12 Joule. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 itu 12 Joule atau jawabannya C. Kemudian soal nomor 8, perhatikan gambar usaha pada benda A, B, dan C sebagai berikut. Grafiknya seperti ini. Yang ditanyakan berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang diterima benda A, B, dan C adalah, nah kita hitung satu persatu, usaha di titik A, usaha di titik B, usaha di titik C. Jika kita perhatikan, titik A ini membentuk persegi panjang, titik B juga membentuk persegi panjang, titik C juga sama membentuk persegi panjang. Kita hitung usahanya, usaha sama dengan P dikali L. P dikali L itu karena bentuknya persegi panjang, maka kita gunakan luas persegi panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya di bagian ini yaitu 5. Dan lebarnya di bagian ini yaitu 6 ya. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30 Joule. Sedangkan di titik B usahanya, lihat panjangnya berapa? Panjangnya dari titik 0 ke titik 10 ya. Dari titik 0 ke titik 10. Maka panjangnya itu 10 dan lebarnya itu dari bawah ke titik 4 ya. Dari bawah ke titik 4. Maka panjang dikali lebar hasilnya 10 dikali 4 sama dengan 40 Joule. Dan titik C kita lihat panjangnya berapa? Panjangnya dari titik 0 ke titik 15. Maka panjangnya itu 15, sedangkan lebarnya itu dari bawah ke titik 3 di bagian ini. Maka 15 dikali 3 hasilnya 45 Joule. Jika kita perhatikan antara titik A, titik B, dan titik C, maka usaha yang diterima pada benda C lebih besar daripada usaha pada benda A dan B ya. Kalau di C itu 45, di B itu 40, di A itu 30. Atau dengan kata lain di titik C itu usahanya lebih besar daripada titik A dan titik B. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Perhatikan untuk soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, proses transfer energi melalui gaya sehingga benda berpindah. Yang kedua, gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu. Yang ketiga, besar energi yang ditransfer yang dinyatakan dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya. Dan yang keempat, gaya yang disebabkan oleh benda yang bergerak. Pernyataan yang benar mengenai usaha adalah, kita lihat satu persatu pernyataannya. Yang pertama, proses transfer energi melalui gaya sehingga benda berpindah. Ini merupakan pernyataan yang benar karena sudah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan definisi dari usaha. Usaha adalah proses transfer energi melalui gaya sehingga benda berpindah. Maka pernyataan yang pertama itu benar. Yang kedua, gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu. Ini merupakan pernyataan yang kurang tepat karena jika kita menjelaskan usaha menggunakan konsep gaya, maka gaya itu harus dijelaskan dengan perpindahannya, apakah bendanya berpindah atau tidak. Kalau di pernyataan nomor 2, ini gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu, tidak menjelaskan perpindahannya, maka pernyataan nomor 2 itu salah. Yang ketiga, besar energi yang ditransfer yang dinyatakan dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Usaha itu berkaitan dengan energi yang ditransfer atau dipindahkan. Maka sampai di sini jawabannya betul. Kemudian dijelaskan lagi bahwa usaha itu gaya dikalikan dengan perpindahan. Itu juga pernyataan yang benar. Maka pernyataan nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar, yang menjelaskan bahwa besar energi yang ditransfer yang dinyatakan dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Kemudian nomor 4, gaya yang disebabkan oleh benda yang bergerak. Ini pernyataan yang kurang tepat karena seharusnya usaha itu berkaitan dengan proses transfer energi. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah nomor 1 dan nomor 3 atau jawabannya C. Kemudian soal nomor 10, Andi melakukan usaha untuk memindahkan sebuah penghapus sejauh 1 meter sebesar 1 Joule. Berarti besar usahanya itu 1 Joule.
1 Joule diartikan sebagai, nah kita tulis 1 Joule. Apa sih sebetulnya arti dari 1 Joule? Kita ingat lagi, Joule itu adalah satuan dari usaha. Usaha itu kita bisa tentukan dengan cara F dikali S. Jika kita ingin memperoleh 1 Joule, berarti usahanya sebesar 1 Joule. Jadi 1 Joule ini ada di ruas kiri ya. Usahanya sebesar 1 Joule. Supaya kita memperoleh hasil usahanya 1 Joule, artinya nilainya 1, yang paling mudah itu kita bisa memperolehnya dengan cara 1 dikali 1. Ya. Jadi gayanya bernilai 1 dan perpindahannya bernilai 1. Maka 1 dikali 1 hasilnya ya 1 gitu. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa 1 Joule itu adalah energi yang digunakan gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter ya. Jadi 1 Joule itu energi yang digunakan gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Inilah arti dari 1 Joule. Maka jawaban soal nomor 10 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat sebuah balok yang ditarik dengan gaya sebesar F. Gaya ini membentuk sudut sebesar 30 derajat sehingga benda berpindah sejauh S. Pada soal dinyatakan bahwa gambar di atas memperlihatkan sebuah balok ditarik oleh gaya F sebesar 20 Newton, membentuk sudut 30 derajat dan berpindah sejauh 3 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan? Untuk menentukan usaha, sudah kita pelajari tadi, usaha sama dengan F dikali cos theta dikali S. F-nya berapa? F-nya itu 20 Newton kan? Nah, di sini F-nya 20 Newton, sudutnya 30 derajat, dan S-nya atau perpindahannya sejauh 3 meter. Maka jika kita masukkan ke dalam rumusnya, W sama dengan 20 dikali cos 30 dikali 3. F-nya 20, theta-nya 30 atau sudutnya 30, S-nya itu 3 meter. Cos 30 kita ingat lagi nilainya itu setengah akar 3 kan? Nah, jika kita ubah nilai cos 30 ini jadi seperti ini, kita peroleh 20 dikali setengah akar 3 ya. Jadi setengah akar 3 ini diperoleh dari nilai cos 30 dikali 3. Kita turunkan lagi nilai 3-nya. Kemudian 20 dikali setengah ya. Hasilnya itu 10. 20 dikali setengah hasilnya 10. 10 dikali 3 hasilnya 30. Jadi kita tulis 30 dan akar 3-nya kita simpan lagi akar 3. Jadi usahanya sebesar 30 akar 3 Joule. Maka hasilnya atau jawabannya yang paling tepat adalah jawaban C. Itu untuk soal nomor 11. Soal nomor 12, sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi bernilai negatif. Itu berarti, nah kita lihat di sini, gambarkan dulu bolanya seperti ini. Ingat, setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki gaya gravitasi yang arahnya ke bawah seperti ini. Jadi FG ini gaya gravitasi, arahnya ke bawah. Dalam soal dijelaskan bahwa sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Jadi bola ini dilempar ke atas seperti ini. Artinya bola ini berpindah dari bawah ke atas ya. Jadi arah perpindahannya itu ke atas. Jika kita gambarkan arah perpindahannya atau vektor perpindahannya seperti ini. Nah, yang warna hijau ini vektor perpindahannya, sedangkan ini vektor gaya gravitasi. Yang ditanyakan di dalam soal adalah usaha yang dilakukan gaya gravitasi bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena vektor gaya gravitasi dengan vektor perpindahannya membentuk sudut 180 derajat. Seperti yang sebelumnya, cos 180 derajat itu negatif 1. Maka jika kita masukkan, pasti nilai usahanya itu bernilai negatif kan? Jadi, usaha yang dilakukan gaya gravitasi bernilai negatif, itu memang betul, hasilnya bernilai negatif. Artinya, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, arahnya berlawanan dengan arah perpindahannya. Itu berarti, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasinya ke bawah, sedangkan perpindahannya ke atas yang menyebabkan sudutnya 180 derajat. Artinya arah gaya gravitasi berlawanan dengan arah perpindahannya. Maka kita lihat pilihan jawaban yang pertama, usaha bergerak ke arah sumbu X negatif. Ini pernyataan yang salah karena harusnya kalau misalkan vertikal ini sumbunya sumbu Y bukan sumbu X. Sumbu X itu sumbu horizontal, sedangkan ini gambarannya gambaran vertikal. Maka pilihan jawaban A salah. Pilihan jawaban B, usaha diubah menjadi panas atau kalor. Ini tidak ada hubungannya dengan usaha yang bernilai negatif di dalam fenomena bola yang dilempar vertikal ke atas. Pilihan jawaban C, usaha dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan perpindahan. Nah, ini pernyataan yang benar. Kita lihat ya, gayanya ke bawah, gaya gravitasinya ke bawah, sedangkan perpindahannya ke atas. Maka jawaban untuk soal nomor 12
itu adalah jawaban C. Sedangkan pilihan jawaban D, usaha dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan perpindahan. Ini pernyataan yang salah karena sudah jelas ya tadi gaya gravitasi dengan perpindahan bola yang dilempar ke atas ini berlawanan arah. Maka pilihan jawaban D itu salah. Dan pilihan jawaban E, usaha dilakukan oleh gaya yang berlawanan dengan gaya gesek udara. Jadi gaya gravitasinya ke bawah, sedangkan ketika bola dilempar ke atas memang betul gaya gesek udaranya akan melawan gerakan bolanya. Namun ingat lagi ya, usaha bernilai negatif itu karena berkaitan dengan sudut atau arah gaya dengan perpindahannya. Maka untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Usaha dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan perpindahan. Kemudian, soal yang terakhir, sebuah kotak bermassa 5 kg berada di atas sebuah meja panjang, kemudian kotak ditarik dengan gaya konstan sebesar 4 Newton yang arahnya 60 derajat. Terhadap meja, asumsikan gesekan antara kotak dan meja sangat kecil. Tentukan usaha yang diterima kotak ketika berpindah sejauh 2 meter. Nah, di sini kita lihat usaha itu F dikali cos theta dikali S. Kita lihat gayanya berapa? Gayanya itu 4 Newton. Tetanya berapa? Atau sudutnya berapa? Sudutnya itu 60 derajat. Dan S-nya atau perpindahannya berapa? Perpindahannya itu 2 meter. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka jika kita masukkan F-nya itu 4, sudut atau tetanya itu 60, dan perpindahannya itu sejauh 2 meter atau S-nya sejauh 2 meter. Nah, di sini cos 60 itu bisa kita ubah. Nilainya itu kan setengah. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. 4 dikali setengah dikali 2. Kemudian 2 dikali setengah kan 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita peroleh usahanya sebesar 4 Joule. Maka soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Itulah beberapa latihan soal mengenai konsep usaha. Sampai di sini untuk video pembahasan latihan soal mengenai konsep usaha. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.